وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ل10. صدق الله العلي العظيم وبلغ نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat yang sama berbahagia, mari kembali kita bertasyakkur, mensyukuri atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, demikian pula dengan nikmat kesempatan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan marhumatani katsirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak manusia yang tersesat dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat as-sihha wal farah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ikhlas segala aktivitas keduniaan kita rela kita tinggalkan demi memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita bersama di masjid yang kita cintai. Demikian pula jemaah Jumat yang sama berbahagia, sebagai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara manifestasi perwujudan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa mengirimkan salawat serta salam, dengan harapan semoga keselamatan, kesejahteraan yang senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya berdampak kepada kita sekalian untuk kelak di hari kemudian nanti, pada hari kiamat nanti, berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah yang sama berbahagia, keimanan yang dimiliki oleh kita manusia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang bertambah dan kadang berkurang, sehingga khatib diwajibkan untuk senantiasa mewasiatkan kepada jamaah Jumat sekalian untuk ittaqullah, senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa haqqallah, sebenar-benarnya takwa. Dan wala tamutunna, jangan sama sekali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, pada Jumat kali ini kita telah berada pada Jumat terakhir di bulan Rajab. Semoga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan di bulan Rajab dan insya Allah kelak di bulan Sya'ban, sehingga
Allah memberikan kepada kita umur yang panjang agar kelak yang tinggal kurang lebih sebulan lagi kita dapat bersua dengan bulan suci Ramadan, insyaallah. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, di awal khutbah saya telah mengutip satu ayat yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan al-jin wal ins, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat penciptaan kita sebagai manusia di permukaan bumi ini termasuk jin, tidak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia hendaknya apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini hendaknya bernilai ibadah. Dan itulah yang kita senantiasa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa iftitah kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, bahkan mahyaya, seluruh aktivitas hidupku dan matiku, semua tertuju lillahi rabbil alamin, tertuju kepada Allah Tuhan semesta alam. Baik ibadah dalam arti khassah seperti ibadah salat, puasa, zakat dan haji. Demikian pula ibadah dalam arti ma'bah, dalam arti umum, mulai dari qaul la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai dengan menunjukkan duri dari jalan. Semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau segala apapun yang kita tuturkan, apapun yang kita perbuat, jika itu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Namun perkenankan saya pada khutbah kali ini dalam rangka menyongsong momentum sejarah yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perkenankan saya pada Jumat kali ini untuk menyampaikan tema khutbah hakikat ibadah salat. Kita telah ketahui bersama jamaah Jumat yang sama berbahagia, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal Islam?" Apa itu ya Rasulullah Islam itu? Rasulullah SAW menjawabnya dengan tenang. Al-Islam, bahwa Islam itu an tashhad Allah ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan yang kedua, jamaah yang sama berbahagia, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, dan seterusnya. Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yang pertama diwasiatkan kepada anaknya sebelum memerintahkan kepada anaknya untuk ibadah-ibadah yang lain, wa huwa ya'izu ya bunayya, dia menasihati anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum anak-anak kita diperintahkan untuk beribadah, yang penting dan yang paling awal diletakkan adalah fondasi akidah. Itulah sebabnya sehingga Ibrahim senantiasa bimbang untuk keturunan-keturunannya. Ibrahim berkata, kalau saya nanti sudah tidak ada, dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mata umurna min ba'di, apa kira-kira yang kau sembah? Tuhan siapa yang kau sembah? Saya telah meninggalkan kalian. Dan ini juga perlu kita cemaskan jamaah Jumat yang sama berbahagia. Apakah akidah yang kita yakini kebenarannya mampu lestari, terwariskan kepada anak dan keturunan kita? Itu sebabnya jamaah Jumat yang sama berbahagia, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama.
Tiang tidak akan mampu berdiri tanpa pondasi. Pondasi ininya itulah kita. Mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, memperbaiki akidah, dan kemudian perintah-perintah yang lain. Dan tidak ada perintah yang seharusnya kita orang tua wajibkan kepada anak-anak, yang sangat kita perhatikan kepada anak-anak kita, kecuali ibadah salat. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak kalian untuk mendirikan ibadah salat. Li sab'i sinin, ketika dia berusia 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha li asrin, bahkan ketika dia sampai pada usia 10 tahun, lalu belum juga mau mendirikan salat, fadribuhu 'alaiha, pukul. Namun pemukulan yang kita lakukan adalah ta'lim, dalam rangka pendidikan. Wa farriqu bainahum fil madajid, lalu pisahkan tempat tidurnya. Yang macam yang sama berbahagia. Karena yang kita perlu waspadai dan perlu kita khawatirkan adalah apa yang dianalisa oleh Rasulullah SAW yang terdapat di surah Maryam ayat 59. Allah menyatakan, "Fahalafa min ba'dihim khalq", akan datang satu generasi menggantikan generasi sebelumnya, yang mana generasi tersebut abahus salat, adalah generasi yang berani menunaikan salat. Jadi bukan meninggalkan salat. Yang wajib sama berbahagia, ayat tidak mengatakan takus salat, meninggalkan, tapi abahus salat, menunaikan salat. Karena kalau ada generasi yang telah menunaikan salat, maka ayat selanjutnya mengatakan wattaba'us syahwat, pasti generasi tersebut akan memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau seiring dengan umat Rasulullah yang mengabaikan salatnya, tidak memperdulikan salatnya, maka generasi tersebut pasti akan wattaba'us syahwat, memperturutkan hawa nafsunya. Dan ketika generasi tersebut memperturutkan hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, maka generasi tersebut pasti akan menemukan apa yang disebut dengan ghayya, kebinasaan. Akan tetapi jamaah yang sama berbahagia, tipe manusia adalah mahallul haqq wa nisyan, tempatnya salah dan keliru. Sehingga dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan illa man taaba, kecuali orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kadang-kadang melalaikan salat, lalu kemudian zakarallah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang saya lakukan ini salah, hakul yakin dia wajib yang sama berbahagia. Kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, hakul yakin tobat kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sehingga illa man taaba. Nah, ciri-ciri orang yang taubat sesungguhnya adalah taba wa amila amalan sholihah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian penyesalannya diikuti dengan melakukan amal-amal sholih. Nah, kalau kita sudah melakukan itu jamaah yang sama berbahagia, ulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah kelak di hari kemudian nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wala yuzlamuna syai'an, dan dia tidak akan dianiaya sedikit. Saya kira jamaah yang sama berbahagia inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita sebelum meninggalkan bulan Februari dan bulan Rajab ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hikmah keberhasilan kita dalam memperingati Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita berusaha untuk hafizu 'alas shalah, memelihara dan menjaga salat kita sebagai wasiat, salah satu wasiat terakhir Rasulullah SAW di penghujung hayatnya, hafizu 'alas shalah, peliharalah salat. Semoga kita umat Rasulullah yang betul-betul menjaga ibadah salat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.